hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat. Mari jemaat Tuhan, kita mulai ibadah pada saat ini dengan pertolongan kita datangnya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Haleluya,
duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu hati dalam berdoa untuk menyatakan syukur dan menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Allah yang maha baik, Allah yang begitu besar kasih bagi setiap kami orang percaya kepadamu. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena pagi hari ini kami jemaatmu dapat diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama dengan saudara seiman dalam ibadah ini. Terima kasih juga karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu untuk mengambil bagian dalam melayani Engkau hari ini. Berkatilah ya Tuhan setiap jemaat ini, berkatilah juga jemaat-jemaat-Mu dan setiap kami yang melayani dalam ibadah ini. Biarlah setiap yang kami kerjakan ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dimuliakanlah Engkau dalam ibadah ini dari awal sampai akhir. Amin. Nats pembimbing diambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Kita akan membaca secara responsorial. Saya akan mengawali dari ayat yang ketiga. Berikutnya Bapak Ibu Saudara di ayat yang keempat dan seterusnya. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan Persatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh yang rencanakan menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita. Kita akan memuji Tuhan bersama. Hari ini kurasa bahagia. Dan akan dilanjutkan dengan pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Berkumpul
Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia kembali. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita lanjutkan, kita pujikan Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan menyaksikan persembahan pujian dari adik-adik sekolah minggu beserta Bapak Ibu gurunya. Dipersilakan.
Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dari firman Tuhan ini kita diingatkan kembali untuk mengasihi Tuhan dan juga menyatakan kasih itu kepada sesama kita. Mari kita merenungkan firman ini, menyanyikan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terpujilah Tuhan. Biarlah kasih yang seperti kasih Allah yang lemah lembut dan memaafkan itu terus menjadi bagian dalam hidup kita, karena kita segambar dan serupa dengan Allah, seperti firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 berkata,
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan menyatakan pengakuan iman kita sebagai orang percaya di hadapan Tuhan. Kita nyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan perenungan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kita sambut kebenaran firman-Nya yang akan didengarkan dengan pujian seperti rusa yang haus.
rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan mawaku untuk meninggalkan pergi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan kita bersahati dalam doa. Terima kasih Tuhan, sungguh indah Tuhan ketika kami tinggal dalam dekapan kasih-Mu dalam hadirat-Mu. Ketika kami memuji menyembah-Mu Tuhan di tempat ini, kami sungguh merasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, biarlah korban pujian boleh naik dalam mezbah-Mu Tuhan yang maha kudus. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau memberikan hati kami, pikiran kami, waktu kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah bukan dengan kuat dan gagah kami, bukan dengan kepintaran kami di dalam mencerna kebenaran firman-Mu, tetapi kami bergantung sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus-Mu. Mari Roh Kudus, berkaryalah pada saat ini di antara kami semua, nyatakan kuasa-Mu dengan luar biasa. Tuhan Yesus, hamba-Mu tidak lebih daripada yang lain Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan Yesus di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau kuduskan, Engkau tahirkan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami segenap jemaat Hope GPM siap mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Ya, shalom. Sekali lagi masih 30 orang. Shalom. Iya, itu baru hampir 100%. Apa kabarnya? Yes. Kok ada yang yes, ada yang enggak? Sekali lagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Iya, saudaraku ya. Ketika kita mengatakan kabar kita luar biasa, tersimpan saudaraku bahwasanya kita semua sehat. Amin. Iya, baik sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat pula dompetnya. Amin. Iya, walaupun kita belum gajian, kita tetap sehat dompetnya karena Tuhan kita adalah sumber berkat kita. Haleluya. Amin. Baik saudaraku, kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 sampai dengan 30. Hanya 3 ayat kita baca sama-sama. Roma 8 ayat 28 sampai dengan 30. Dapat semua? Bisa lihat Alkitab, bisa lihat Alkitab,
bisa lihat HP atau lihat di depan. Dapat semua, amin? Kita sama-sama ya. 1, 2 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji Tuhan, saudaraku, berbahagialah kita semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan disenangkan dan dimuliakan ketika kita melangkah keluar dari gereja ini, saudaraku, semua menjadi pelaku atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Iya. Baik, saudaraku yang terkasih, saya senang sekali, saudaraku, sudah lumayan lama tidak bawa kebenaran firman Tuhan di sini, saudaraku, dan saya melihat jumlahnya lumayan luar biasa ya, banyak juga, saudaraku ya. Karena minggu kemarin saya bawa di Metodis Natar, jumlahnya separuh dari saudara, tapi saya gugup. Tapi bersama saudara saya nggak gugup ya, saudaraku ya, karena kita sudah teman ya. Baik, saudaraku, tema pada saat ini diberikan oleh Majelis Komisi Ibadah, Kristus sebagai teladan ya. 3 saja, saudaraku ya, Kristus sebagai teladan ya. Gak usah sampai 4 sampai 5, cukup 3 supaya gampang diingat ya. Ketika kita dalam kehidupan kita ingat ada masalah, ingat ada apa dalam hidup kita, Kristus sebagai teladan. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus menempatkan Kristus supaya menjadi teladan di dalam hidup kita. Tentu saja Kristus harus menjadi pusat hidup kita. Katakan amin. Iya. Saudaraku, teladan kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya seseorang yang kita jadikan panutan, seseorang yang kita jadikan contoh, seseorang yang kita jadikan standar ya. Nah, saudaraku, banyak di dalam kehidupan kita, masing-masing kita kadangkala tanpa sengaja, kita lihat di TikTok, kita lihat di Facebook ataupun status WA, kita ikut seseorang gitu kan. Kalau misalnya kalau Pak Soeharto itu suka berlandaskan gitu, saudara ya. Kita kadang-kadang kalau ada beberapa orang mendengar seperti, oh ini berarti orangnya mengidolakan Pak Soeharto gitu kan. Saya, saudaraku, mengidolakan Jokowi dengan mencoba beli baju batiknya, saudaraku ya. Jadi saya coba beli baju batiknya Jokowi supaya seperti Jokowi, saudaraku. Nah, kalau anak-anak muda saya nggak tahu ya. Anak-anak muda mungkin senangnya dengan Blackpink, maka gaya rambutnya seperti Blackpink. Tapi saya lihat di sini nggak ada ya gaya rambutnya seperti Blackpink, nggak ada ya. Iya. Masing-masing, saudaraku, kemungkinan kita ada semua, yaitu itulah artinya kalau kita, saudaraku, menjadikan seseorang panutan, menjadikan seseorang itu contoh yang kita ikuti, saudaraku ya. Dan kita kadang-kadang orang merasa senang, oh saya ini pakai sepatu ketika olahraga basket seperti sepatunya Michael Jordan gitu kan, padahal harganya mahal ya kan, minimal yang KW-KW lah ya, merek. Tapi kita merasa bangga, saudaraku. Nah, pertanyaannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Kristus sebagai teladan, sudahkah kita, saudaraku, menjadikan Kristus sebagai panutan di dalam hidup kita, saudaraku? Sudahkah kita kadangkala pernah bangga nggak sih, saudaraku, menjadikan Kristus sebagai teladan? Oh, Pak Oslan, kalau saya sepertinya sudah menjadikan Kristus sebagai teladan. Apa ya? Iya dong, saya ke gereja bawa Alkitab, ya kan? Saya kalau sedikit-sedikit kaget,
dalam nama Yesus, ya, sudah menjadikan Kristus sebagai teladan saya. Apa iya saudaraku seperti itu saudaraku? Ya, belum saudaraku ya. Itu mungkin saja bisa saudaraku ya pakai kalung salib. Tentunya saya kan mati di kayu salib, maka di rumah saya harus ada salib yang gede Pak Oslan, sebagai saya menjadikan Kristus sebagai teladan. Apakah seperti itu? Belum saudaraku ya. Nah saudaraku, mari kita buka di dalam kebenaran firman tadi saudaraku, ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah saudaraku yang terkasih, kalau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, menurut saya itu luar biasa. Katakan amin. Boleh nggak kita ganti kalimat suami saya turut bekerja dalam segala sesuatu? Amin. Waduh, saya senang kalau ada jemaat yang jujur ya. Benar saudaraku ya, segala sesuatu itu sulit. Segala sesuatu loh saudaraku. Ya, mungkin kalau suami kita sakitnya itu baru setahun gitu ya, nggak apa-apa dirawat ya. Sampai 2 tahun nggak bisa mandi, oh ya udah saya mandiin. Sampai tahun ketiga nggak bisa ke kamar mandi, ya udah. Tahun keempat mulailah saudaraku istri berkata, kapan ya suami saya dipanggil Tuhan? Si Yusuf sudah menunggu saya gitu kan? Tidak saudaraku ya, nggak ada seperti itu saudaraku ya. Atau kita ganti deh supaya fair saudaraku. Istri saya turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi saya. Amin. Oh tuh kalau bapak-bapak itu luar biasa. Iya kan? Amin. Iya. Saya sangat setuju saudaraku dengan bapak-bapak ya. Polos orangnya saudaraku ya. Iya. Istri saudaraku mendatangkan turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, itu harapan kita saudaraku ya. Saya nggak tahu ya, kata segala sesuatu itu menurut saya ukuran manusia jujur sulit saudaraku. Segala sesuatu loh. Mungkin kalau seorang bapak punya gaji dikasih ke istri mungkin dalam poin tersebut ya. Padahal mungkin ada gaji, ada rezeki lain selipkan di dompet sebagai uang lanang saudaraku ya. Jadi belum tentu segala sesuatu itu menurut ukuran manusia ya. Jadi yang hanya bisa itu Allah saudaraku. Allah bisa turut bekerja dalam segala sesuatu. Kembali lagi dengan tema kita, Kristus sebagai teladan. Kalau Allah sudah turut bekerja dalam hidup saudara, dalam segala sesuatu, kenapa kita harus ragu menjadikan Kristus sebagai teladan kita? Ada amin? Tidak perlu ragu saudara ya. Mungkin kalau kita ragu dengan istri kita sehingga kita kadangkala mungkin ada orang saudaraku yang mengidolakan istri tetangga sebelah saudaraku ya, tapi nggak pernah ngomong sama istri, cobalah istri saya ya seperti istri tetangga sebelah, sudah cantik, pintar soleh, kayaknya enak ya punya istri seperti itu ya. Nah saudaraku, itu sudah mengidolakan istri sebelah. Bahaya nggak? Bahaya. Jangan loh bapak-bapak ya. Mau diibaratkan sebelahnya nggak usah lah ya, yang istri nggak usah ya. Iya. Jadi kita tidak perlu ragu lagi saudaraku menjadikan Allah itu sebagai idola kita, sebagai teladan kita, karena Dia memberikan segala sesuatu. Coba diingat saudaraku, ketika saudara sakit, siapa yang sembuhkan? Hah? Tuhan atau obat? Hah? Kok mulai ragu-ragu? Tuhan atau obat? Tuhan Yesus saudaraku ya. Saya lebih senang mengatakan Tuhan Yesus, karena ada belakangan ini hamba Tuhan yang berkata Yesus itu bukan Tuhan. Saya juga mumet lihat, ini hamba Tuhan luar biasa ya, terkenal kok bisa ngomong, saking pintarnya saudaraku, otak-atik Alkitab sampai berpikir Yesus itu belum Tuhan saudaraku ya. Jadi Yesus itu Tuhan, amin. Yesus Tuhan saudaraku. Yesus turut bekerja di dalam segala sesuatu dalam hidup kita, mendatangkan kebaikan.
Kadang-kadang kala segala sesuatu itu bisa enak. Iya toh? Kita bangun pagi, mata masih terbuka, enak toh? Iya. Ada orang bangun pagi, mata nggak bisa terbuka, alias pulang ke rumah bapak. Ada saudaraku ya. Tapi Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, baik itu juga penderitaan. Ya. Kadang Tuhan itu kasih sakit sama kita, kira-kira Tuhan itu jahat nggak sama kita? Jahat nggak? Enggak. Ya. Yang jahat itu siapa? Ya kita, saudaraku. Iya kan? Dititipin tubuh untuk dipelihara, saudaraku. Dikasih Tuhan untuk pelihara tubuh, tapi kita kadang-kala enggak pelihara. Sudah dibilang dokter, jangan terlalu banyak makan saksang, ketemu saksang tetap dihajar, enggak cuma sedikit, hajar terus, saudaraku. Ya, kita yang kadang-kala jahat, saudaraku. Ya, sudah tahu tubuh kita kolesterolnya tinggi, ya, ketemu makanan yang enak-enak kita hajar. Gorengan itu enak nggak? Wah, enak, saudaraku. Ya, tapi kalau kita sudah ada kolesterol jahat, saudaraku, jangan hajar terus, ya. Kita harus juga baik kepada tubuh kita. Saudaraku yang terkasih, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ya, dalam kehidupan kita, dan pasti mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus itu baik, saudaraku. Terutama bagi kita semua di sini yang mengasihi Tuhan, katakan amin. Terutama bagi kita semua di sini yang mengasihi Tuhan, katakan amin. Saudara datang ke sini, saudara datang beribadah, saudara tandanya apa? Tandanya saudara mengasihi Tuhan. Saudara mempersiapkan uang di rumah saudaraku, saudara mau kasih kepada Tuhan, dan Tuhan pada saat ini berbicara, tambah yang warna biru, tandanya saudara mengasihi itu Tuhan. Kasih warna merah juga tanda saudara mengasihi itu Tuhan, saudaraku, ya. Saudaraku yang terkasih, pasti Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mengasihi kita, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ayat 29, mereka yang mengasihi Allah juga terpanggil menurut rencana Allah. Nah ini, saudara, ya. Ternyata kita tadi baca dalam Kejadian, saudaraku. Ternyata saudara kita baca dalam Efesus tadi, saudaraku. Tuhan itu ternyata memanggil kita, saudaraku, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Gambaran anaknya, saudaraku, bukan berarti, saudaraku, kalau Tuhan Yesus itu rambutnya gondrong, maka kita harus rambutnya gondrong. Enggak, saudara. Ya. Kita harus menjadikan Kristus sebagai teladan, karena memang saudara dan saya diciptakan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Katakan amin. Tidak ada kata lain, saudaraku. Nggak ada idola lain, nggak ada teladan lain, cuman Kristus sebagai teladan. Kenapa? Karena kita, saudaraku, sudah terpanggil menurut rencana Allah, saudaraku. Yang ketiga, saudara, ayat 30, saudara dan saya itu dipanggil oleh Tuhan. Amin. Iya, walaupun nenek moyang kita orang Kristen, kita itu sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi umatnya. Katakan amin. Setelah kita dipanggil, kita dibaptis, mungkin pada saat kita bayi, saudaraku, mungkin ada yang diserahkan sama Tuhan, kemudian dewasa kita sidi, saudaraku. Iya. Intinya, saudaraku, kita dipanggil oleh Tuhan menjadi umatnya. Bukan hanya dipanggil, Tuhan, saudaraku, membuat kita dibenarkannya. Luar biasa, saudaraku, Kristus. Kita dibenarkannya lewat apa? Lewat karya salib Tuhan Yesus, saudaraku. Luar biasa, saudaraku. Dan terakhir, kita akan dimuliakan, saudara. Ya. Setiap kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, saudaraku, Tuhan akan datang kedua kalinya, saudaraku.
ya, untuk menjemput kita. Kita dimuliakan. Seharusnya kita bangga, saudara, menjadi orang Kristen. Seharusnya kita bangga, saudaraku, menjadi pengikut Kristus, bukan hanya di KTP, saudaraku, tapi di dalam hidup kita, saudaraku. Kita, saudaraku, benar-benar menjadikan Kristus sebagai teladan kita, saudaraku. Harusnya kita bangga. Di tempat lain, saudara, di tempat saudara kita suku Kedar, nggak ada ceritanya dipanggil, kemudian dibenarkan, kemudian kita akan dimuliakan. Nggak ada. Cuman kita sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil, kita diselamatkan atau dibenarkan, kemudian kita dimuliakan. Nah, saudaraku, seharusnya tidak ada lagi melalui 3 hal yang saya sampaikan tadi. Tidak ada hal lagi yang membuat kita meragukan kasih Kristus dalam hidup kita. Katakan amin. Tuhan, saya katakan pada saat ini kepada saudara dan saya sendiri, Tuhan rindu, saudaraku, kita bekerja di dalam segala sesuatu. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh menjadi seperti Kristus. Karena Kristus adalah teladan kita, saudaraku. Bapa rindu, Tuhan Yesus rindu, Roh Kudus rindu, saudaraku. Seluruh aspek kehidupan kita, ketika kita bekerja, saudaraku, ketika kita mancing, ketika kita beribadah, apa saja, ketika saudara sedang jualan, saudaraku, apa saja, saudaraku, menjadikan Kristus di dalam aspek kehidupan kita, saudaraku. Seorang hamba Tuhan, John Ortberg, saudaraku, dalam bukunya The Life You Always Wanted, saudaraku, dia katakan bertumbuh secara rohani berarti kita harus rajin ke gereja setiap hari, baru kita menyerupai Kristus. Amin. Oh, ada yang enggak, berarti pintar, saudara, ya. Jadi John Ortberg, saudaraku, berkata bertumbuh secara rohani bukan artinya kita cuma ke gereja hari Minggu, hari Kamis ibadah, Selasa doa syafaat, ya. Bertumbuh secara rohani bukan hanya itu saja, tapi itu pun harus kita lakukan, ya kan? Bertumbuh secara rohani yang paling nyata ketika hidup kita makin lama makin menyerupai Kristus. Maksudnya gimana, Pak Osman? Maksudnya begini, saudaraku, kalau kita, saudaraku, mau seperti orang pintar, saudaraku, katakanlah siapa menurut saudara orang pintar, maka seperti katakanlah Jokowi orangnya pintar, katakan seperti itu, saudaraku, maka saudara akan berpikir seperti Jokowi, saudara akan bertindak seperti Jokowi, saudara memutuskan sesuatu seperti Jokowi, saudara. Nah, sama, saudaraku, kalau kita, saudaraku, mau hidup kita makin lama makin menyerupai Kristus, kalau kita mau hidup kita memiliki teladan seperti Kristus, maka kita harus berpikir seperti Kristus, merasa seperti Kristus, berbuat seperti Kristus. Pertanyaannya, saudara, ketika saudara melihat di tengah jalan ada dompet, dalam pikiran saudara kira-kira apa? Kalau lihat orang kecelakaan di pinggir jalan, mungkin kita tinggalin, saudara. Tapi kalau lihat dompet di pinggir jalan, ambil. Habis diambil diapain? Dilihat dulu ya bosannya. Kalau isinya uangnya merah banyak, ya diambil dulu duitnya, ya. Kira-kira Kristus itu berpikir seperti apa? Ya, saya yakin dan percaya kalau Kristus pasti dia berpikir, cari itu identitasnya, KTP-nya, oh ada, dicari alamatnya, dikembalikan dompetnya, ya. Itu cara pola pikir Kristus, ya. Ketika saudaraku kita mau bekerja, kita seorang pimpinan, ya, apakah kita, saudaraku, memiliki pikiran Kristus dalam bekerja?
Ada orang bekerja marah-marahin anak buahnya, bukan membangun. Dasar tolol, nggak pakai otak ya kamu ya, nggak membangun. Saya pernah, saudaraku, dibilang nggak pakai otak. Saya juga bingung sebenarnya. Ini bos kok ngomong saya nggak pakai otak, padahal saya bekerja pakai otak, ya kan? Iya. Tapi ya seperti itu, saudaraku. Ya. Jadi kita, saudaraku, harus berpikir seperti Kristus. Kalau kita mau menjadikan Kristus sebagai teladan. Saudaraku, kalau kita nggak mau menjadikan Kristus sebagai teladan, kira-kira saudara masuk surga atau enggak? Bingung kamu, saudaraku, ya. Masuk surga enggak? Kalau saya berani ngomong enggak, saudaraku, ya. Karena firman Tuhan berkata apa? Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Saudaraku, kalau kita, saudaraku, berkata saya pasti masuk surga, pasti. Selama saudara kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ya. Tapi kalau saudara mempermainkan keselamatan, saya nggak tahu saudara selamat atau enggak, saudaraku. Firman Tuhan berkata hampir tidak diselamatkan. Mungkin saudaraku masuk surga, mungkin masuk surga, tapi saudara cuma pikir aja. Mau nggak? Saya nggak mau. Saya dari kecil jadi orang Kristen, mati jadi orang Kristen, masuk surga cuma dipikirnya doang. Gitu? Sudah 2 syafaat hari Selasa, gitu? Hari Kamis kebaktian keluarga, masuk surga cuma di pinggir doang, rugi, saudaraku. Ya. Kita harus, saudaraku, menjadikan Kristus sebagai teladan kita. Ya. Karena ada ajaran sesat, saudaraku, hyper grace, saudaraku. Dia memegang komitmen bahwasanya keselamatan itu adalah sesuatu yang pasti. Benar nggak, saudaraku? Benar, saudaraku. Sampai dia berkata, sekali masuk surga, tetap masuk surga. Ya. Tapi selingkuh jalan terus. Ya. Mencuri jalan terus. Ya. Memfitnah orang jalan terus. Menghibur orang jalan terus. Membunuh orang enggak apa-apa. Karena sekali selamat tetap selamat. Enak toh? Hyper grace, ajaran sesat. Hati-hati, saudaraku. Ya. Keselamatan memang Tuhan sudah sediakan. Ya, tapi saudaraku, untuk mencapai ke sana kita harus kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Salah satunya adalah menjadikan Kristus sebagai teladan dalam hidup kita. Terakhir, saudaraku, ya, saya mau, saudaraku, ada 4 huruf di dalam bahasa Inggris, ya. WWJD, saudaraku, WWJD, saudaraku, supaya ingat. Ya. Saya mau menjadikan Kristus sebagai teladan saya, WWJD. W-nya apa yang pertama? Word, saudaraku. W yang kedua, Word, saudaraku. J, Tuhan Yesus. D, Do, saudaraku. Pola pikirnya, saudaraku, kalau ada sesuatu, Word, Word, Jesus, Do. Apa, saudaraku, yang akan Yesus lakukan ketika anak kita sakit? Kira-kira apa yang Yesus lakukan ketika pimpinan kita ngomel-ngomel, menghina kita, saudaraku? Kira-kira apa yang Yesus lakukan ketika, saudaraku, orang yang kita cintai, saudaraku, dibonceng orang? Kira-kira apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus? Ketika, saudaraku, suami kok pulangnya malam terus, kira-kira apa yang Yesus lakukan? Udahlah, kalau udah pulang, gak usah pulang deh, tidur aja di luar sana. Apakah yang Yesus lakukan? Bukan berarti WWID, saudaraku. What will iblis do, saudaraku? Ya. Ketika, saudaraku, suami
nggak pulang-pulang kita marah-marahi, nggak kita tanya masalahnya apa. Pokoknya kamu sudah tidak sayang lagi sama saya, papi. Udah nangis-nangis duluan, saudara. Ya. Itu kalau kita menurutin perkara kemauan orang dunia. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, mari saudara, ketika orang lain menjadi sukses, ketika orang lain menjadi tenar, kira-kira apa yang Yesus lakukan? Mari kita introspeksi diri dalam hidup kita, saudaraku. Ya. Ketika kantong kita bokeh, kira-kira apa yang Tuhan Yesus pikirkan? Oh, bukan langsung jelalatan. Wah, ini apa yang bisa dimaling ya? Ini apa yang bisa dicuri ya? Ini kira-kira kerjaan saya apa yang bisa diambil ya? Ini kira-kira kerjaan saya apa yang bisa dikorupsi ya? Enggak. Tuhan Yesus tidak lakukan seperti itu, ya. Kalau iblis, ya. Ya, kita punya Bapa siapa? Tuhan Yesus. Bapa kita bukan iblis. Jadi teladan kita adalah Yesus, bukan iblis. Saudara nangkap ya, saudaraku ya? Amin. Ya. Jadi saudaraku, mari saudaraku, ketika kita melangkah dari pintu ini, saudaraku, tema firman Tuhan, Kristus sebagai teladan. Ya, bagaimana saya, saudaraku, menempatkan Kristus sebagai teladan? Cuman 4 huruf, W, J, D. Apa yang Tuhan Yesus mau lakukan? Diputusin pacar, apa yang Tuhan Yesus mau lakukan? Kalau orang dunia putus pacar, dukun bertindak, katanya dulu saudaraku ya. Kalau sekarang nggak pakai dukun ya. Itu saudaraku ya. Ketika kita melangkah dari luar ini, pakai pola pikir Kristus. Ya. Amin. Ya saudaraku, biarlah kita semua saudaraku boleh menerapkan kehidupan ini, saudaraku, kebenaran ini dalam kehidupan kita. Ya. Supaya kita saudaraku bisa memiliki hak penuh untuk masuk kerajaan surga dengan menempatkan Kristus sebagai teladan kita. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan, dan biarlah karya Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami setiap masing-masing, Tuhan. Kami mau, Tuhan, menempatkan Engkau Kristus sebagai teladan di dalam kehidupan kami sebagai suami. Kami mau menempatkan Engkau Kristus sebagai teladan di dalam kehidupan kami sebagai seorang istri. Kami mau, ya Tuhan, menempatkan Kristus sebagai teladan dalam kehidupan kami sebagai seorang anak. Kami mau, Tuhan, menempatkan Engkau Kristus sebagai teladan dalam kehidupan bergereja kami sebagai jemaat. Kami mau, Tuhan, menempatkan Engkau Kristus sebagai teladan di dalam kehidupan kami bergereja sebagai pelayan Tuhan. Kami mau, Tuhan, menempatkan Engkau Kristus sebagai teladan di dalam kehidupan kami bertetangga dengan sebelah dan kanan dan kiri. Kami mau, Tuhan, menempatkan Engkau Kristus sebagai teladan. Inilah komitmen kami, Tuhan. Kami kadang-kala sebagai manusia lemah, tapi kami butuh, kami rindu, kami mau, Tuhan, mari urapi setiap jemaat POP GPM yang mendengarkan firman pada saat ini. Tidak ada satupun yang Engkau lalui. Semuanya, Tuhan, Engkau membuat kami mampu, Tuhan, menjadikan hidup kami, Tuhan, memiliki Kristus sebagai teladan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, dan biarlah Engkau, ya Roh Kudus, yang terus berkata-kata, terus berkarya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Puji Tuhan atas firman yang telah kita dengarkan dan renungkan bersama. Biarlah kiranya firman Tuhan ini dapat terus menjadi bagian dalam hidup kita, dan Roh Kudus yang terus memimpin agar kita mampu menjadikan Kristus sebagai teladan atas seluruh bidang kehidupan kita. Karena hidup kita adalah milik Kristus, hidup kita adalah bejana dalam tangannya. Hendaklah kita dengan rendah hati dibentuk oleh Yesus Kristus dan semakin disempurnakan melalui setiap proses dan peristiwa hidup kita. Seperti pujian yang menyatakan, bagaikan bejana siap dibentuk. Mari kita menyatakan pujian ini dengan penuh kesungguhan hati.
inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu jemaat terkasih, marilah kita bersama-sama membawa doa-doa kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang makasih, pada saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, di mana Tuhan telah memberikan kami bangsa dan negara ini. Mari Tuhan Yesus, Engkau terus memberkati keberadaan bangsa dan negara kami. Engkau juga memberkati setiap pemerintahan yang ada. Kiranya Tuhan senantiasa menyelamatkan bangsa dan setiap rakyat Indonesia ini. Tuhan, kiranya pemerintahan bangsa dan negara kami juga boleh menjadi saluran berkat Allah Tuhan, di mana mereka boleh Kau jadikan wakil-Mu Tuhan di bumi ini Tuhan, di bangsa dan negara ini. Biarlah para pemerintahan boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Mari Bapa, kiranya Engkau terus memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus juga memberkatilah perusahaan GPM ini Tuhan. Biarlah semakin hari berkat Tuhan semakin melimpah di perusahaan kami ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di bangsa kami. Kiranya Tuhan Yesus menolong di dalam pelayanannya Tuhan Yesus, dan Tuhan berikanlah jiwa-jiwa baru untuk datang kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja PAUD GPM Tuhan yang menolong, berikanlah kesatuan hati dalam melayani Tuhan, dan Tuhan menolong majelis yang melayani, biarlah mereka melayani dengan kesungguhan hati. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini terbaring lemah karena sakit. Tuhan Yesus, mari Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan menyembuhkan yang sakit, Tuhan menguatkan yang lemah. Tuhan Yesus, inilah doa-doa syafaat kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami akan satukan setiap doa-doa dan harapan kami dengan doa yang telah Tuhan ajarkan bagi kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi paksalah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur sebagai tanda terima kasih atas berkat yang telah kita terima dari Tuhan.
Persembahan ini kita dasari dengan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan ini kita iringi dengan pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kasih-Mu bagi kami setiap hari. Terima kasih atas berkat kebaikan-Mu Tuhan di setiap usaha dan pekerjaan orang tua kami, kakak serta saudara-saudara kami yang terkasih di tempat ini. Kiranya persembahan kami ini berkenan bagi-Mu ya Tuhan, dan menjadi berkat untuk program pelayanan PAUD GPM. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu terkasih. Selamat pagi. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat 1. Persembahan hari ini diadakan 1 kali untuk kas gereja. 2. Terima kasih untuk para pelayan yang sudah melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
3. Minggu ke-5 bulan Juli atau minggu depan akan diadakan Minggu Kesaksian yang di dalamnya jemaat akan memberikan kesaksian tentang perjalanan hidupnya. Dapat berupa kesaksian cerita, pujian, puisi, atau lagu buatan sendiri dengan durasi paling lama 5 menit per kesaksian. Pendaftaran kesaksian dapat disampaikan kepada Saudari Haris atau Bu Ega atau Bu Selvi. Minggu ini pendaftaran terakhir. 4. Majelis PUGPM mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. 5. Majelis PUGPM menghimbau untuk tetap menjaga kebersihan gereja, dimohon sampah-sampah dibuang pada tempatnya. Adapun jadwal ibadah sepekan adalah sebagai berikut. Doa syafaat Selasa 25 Juli, pelayan firman Bapak David, liturgos Bapak Cahya dan pemusik Bapak Siswanto. Untuk sermon Rabu 26 Juli jam 19.30. Ibadah keluarga Kamis 27 Juli 1930, pelayan firman Bapak Darmuji, liturgos Ibu Margaret dan pemusik Bapak Ismet. Ibadah wanita Jumat 28 Juli 1830, pelayan firman Diakon Hotman, liturgos Diakon Dianita dan pemusik Bapak Sahab. Ibadah remaja Jumat 28 Juli 1930 yang acaranya adalah Fun Friday. Ibadah sekolah minggu 30 Juli 9.30, pelayan firman Diakon Dianita, liturgos Saudara Isa, Heno, Bita dan pemusik dari remaja. Adapun petugas pelayan ibadah minggu 30 Juli 2023, untuk pagi hari pelayan firman Diakon Batara Muda Siregar, imam dan doa syafaat Diakon Yohanadian, liturgos Diakon Selvi, pemusik Penutua Daud dan tim Warta Jemaat Ibu Francisca, dan sore hari pelayan firman Penutua Merliana Sijabat, liturgos Saudari Karis Setioningsi dan pemusik Bapak Siswanto. Total persembahan minggu lalu adalah Rp2.949.000. Demikian Warta Jemaat pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, kita telah tiba di penghujung ibadah kita pada hari ini. Biarlah setiap kita dapat pulang dengan penuh sukacita dan membawa berkat-berkat yang telah ditabur melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami undang jemaat untuk kembali berdiri dan menyatakan pujian doa Yabes.
Mari jemaat Tuhan, kita pulang dari tempat ini dengan sukacita. Dan biarlah kita menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun Tuhan menempatkan kita. Mari sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, silakan bersaat teduh. Ibadah selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.